Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekeliaranku dalam lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Yang terhormat, Bapak Fahrul Razi selaku dosen mata kuliah retorika, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Karena petunjuk dan syafaat beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada umumnya, kita semua bisa lebih bersabar di saat kita diuji oleh Allah dengan hal yang menyenangkan. Tapi, saat kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, seperti ujian kesulitan, ujian kehilangan, musibah, maka kebanyakan dari kita akan merasa begitu sulit menerimanya atau sulit untuk bisa bersabar. Ujian kesulitan, ujian kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, kemiskinan, semuanya adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Innal ladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihimus salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Surat Al-Ankabut ayat 2. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya hanyalah ujian. Harta yang kita miliki, karir yang bagus, rumah, mobil, mewah yang kita miliki, anak dan keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah dan titipan dari Allah. Apakah kita sudah bersyukur atau menjadi kufur? Kita sebagai manusia harus memahami dengan sebaik-baiknya bahwa Allah lah pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah dan titipan Allah, maka begitu Allah mengambilnya dari kita, insya Allah kita akan lebih mudah merelakannya. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu itu, bahwa semua itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Dan yang namanya titipan, suatu saat nanti emang
memang pasti akan kembali kepada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki, apapun yang dititipkan kembali atau mau mengambilnya dari kita, maka kita harus rela memberikannya. Jadi, kita jangan menjadi stres, terpukul, merasa kehilangan yang sangat berat. Apabila kemarin kita sudah punya mobil, sekarang sudah tidak lagi, jangan stres dan bersedih hati, apalagi sampai meratapi nasib. Apabila bulan kemarin usaha kita masih sukses, sedangkan kemarin kita mengalami kegagalan yang besar, karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Akan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya dalam setiap cobaan berat yang Allah berikan untuk kita, maka ada hikmah dan pahala yang besar yang menyertainya. Ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya dalam setiap cobaan berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita, maka di balik itu ada hikmah dan pahala yang besar yang menyertainya. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah pun ridho juga. Dan barang siapa yang murka, murka pula yang akan didapatkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita harus rela menerima segala ketentuan Allah dan menyadari bahwa apapun yang terjadi yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, kita wajib menerimanya segala ketentuan Allah dan penuh keikhlasan. Allah berfirman, tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan pada dirimu sendiri melainkan tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itulah mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Apabila kita ditimpa musibah, baik besar maupun kecil, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Ini yang dinamakan dengan kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak akan diperoleh kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia tertimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu juga mendapatkan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Setiap amalan akan diketahui pahalanya kecuali kesabaran karena pahala kesabaran itu tanpa ada batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan ganjaran atau pahala mereka tanpa batas. Itu juga sudah dijelaskan oleh Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 10. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bisa membuat kita semua bisa bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. Yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah surat Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki diri kita sangat tahu kemampuan kita. Jadi, tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Sebenarnya, kita semua pasti mampu kok untuk bisa lebih bersabar dalam segala ujian dan segala keadaan, asalkan kita kuat iman. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, saat kita ditimpa suatu ujian kesulitan, ataupun kesedihan, ataupun kehilangan. Apakah ada manfaat yang bisa kita ambil kalau kita tidak sabar dan tidak mengikhlaskannya? Apakah dengan tidak sabar dan tidak ikhlas, kita bisa menghadirkan kenyamanan untuk kita? Tentu saja tidak. Atau bisa membuat ujian tersebut tidak jadi datang atau tidak jadi menimpa kita? Sekarang mari kita pikirkan kembali. Sabar atau tidak sabar, ikhlas atau tidak ikhlas, ujian kesulitan atau kesedihan atau musibah tetap akan terjadi dan menimpa kita, bukan? Jadi lebih baik kita terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bila kita bersabar dan ikhlas menerimanya, maka insya Allah tidak akan terasa berat lagi ujian tersebut. Percayalah,
Dan ingat, dalam sabar terkandung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho Allah terhadap kita adalah segalanya. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan jangan pernah sekalipun meragukan, mempertanyakan keputusan ketetapan yang sudah Allah buat. Kita harus bisa bersabar dan ridho terhadap apapun keputusan, ketetapan, dan pengaturannya. Kalau kita masih merasa tidak puas dengan semua keputusannya, tidak terima keputusan ketetapannya Allah, maka cari saja Tuhan selain Allah. Perhatikan firman-Nya dalam hadis qudsi, yaitu, "Akulah Allah, tidak Tuhan melainkan aku. Siapa saja yang tidak sabar menerima cobaan dariku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak ridho dengan ketentuanku, maka bertuhanlah kepada Tuhan selain aku." Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Karena itulah, mari kita sabar dan ikhlas dalam segala keadaan. Yakinlah bahwa janji Allah pasti benar. Percayalah, sabar dan ikhlas akan membuahkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih, cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan. Semoga ilmu yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.